Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mau coba bikin tutorial analisis kestabilan lubang bukaan tambang bawah tanah pakai software Unwedge dari Rockscience. Langkah pertama untuk menganalisis kestabilan lubang bukaan itu, kita tentukan dulu bentuk lubang bukaan terowongannya itu seperti apa. Lalu kita buat desain geometrinya dulu, bisa pakai Surpak, bisa langsung di software Unwedge. Nah, kalau misalnya di software Surpak ini kita bisa pakai, contohnya ini bagian si bentuk tapal kuda ini filenya str. Lalu ada juga yang bentuknya lingkaran kayak gini. File yang kita perlu diekspor itu bentuknya, formatnya itu DXF. Jadi kita ke file, export. Ini kan string file kan, jadi ekspornya tuh string filenya tuh ke DXF. Ini kan namanya staff opening. Kita cari str dari staff opening, terus apply. Yes, kita buka software Unwedge, lalu kita impor file DXF tadi, yang tadi namanya staff opening. Nah, jadi keluar dari geometri lubang bukaan bentuk lingkaran. Misalnya kita mau bikin lagi dari software Unwedge bentuknya tapal kuda, dipastikan dulu di project settingnya itu unitnya bentuk metrik. Oke. Terus ke opening, add opening section, kita bikin aja di sini. Ini masih contoh ya, contoh. Di klik kanan, klik arch, terus di bagian kanan bawah ini kita masukin mau berapa derajat si radius kemiringan setengah lingkarannya. Kita masukin contoh 15, enter. Nah, kita bikin 15, kita klik kanan. Ini belum ke klik, bentar. Oh, no, cancel, ulang. Klik kanan arch, masukin 15, enter. Undo, klik. Ini emang agak susah ngepasinnya. Klik close boundary. Nah, udah jadi kayak gini bentuk tapal kuda. Terus kita masukin data-datanya di analisis input data. Inilah data yang perlu dimasukkan untuk analisis kestabilan lubang bukaan. Ada besar trend, besar plunge. Kemarin kalau di studi kasus sih dapatnya trendnya itu 14, terus plunge-nya itu 1. Terus kita masukin juga joint orientation-nya, data kekarnya. Ini nanti dimasukkan, kita asumsikan aja segini dulu. Terus masukin juga joint properties-nya, sudut geser dalam, kohesi sama tensile strength. Korelasinya sama nilai faktor keamanan. Kebanyakan semakin besar nilai sudut geser dalam sama kohesi, maka semakin baik pula faktor keamanan dari si lubang bukaan ini. Kita asumsikan aja kohesinya tuh 0,1 karena kita buat worst case nya dulu. Apply. Nah, atau kita ganti si sudut geser dalamnya jadi 11. Apply. Oke. Kita dapatlah fs nya tuh stable. Di sini kan kelihatan ya, fs nya stable. Terus kita lihat juga bentuk dari 3D nya seperti ini, bentuk 3D dari lubang bukaan terowongan tambang bawah tanah. Terus misalnya kita mau pakai support bentuknya rock bolt. Nih, di sini juga kelihatan nih. Ini fs dari masing-masing sisi. Ini ada bagian floor, bagian kiri bawah, kiri atas, terus kanan atas. Beda-bedakan fs nya.
Coba kita pakai support. Kita masukin support. Misalnya ya masukin rock bolt. Nanti ini dimasukkan spesifikasi dari rock boltnya. Kita klik OK. Seperti ini. Ini udah dimasukkan. Terus kita cek lagi. Nah, ada perbedaan. Lihat, ini yang sebelum dikasih support. FSnya ensemble 0,5, 0,3, 0,2. Setelah dikasih support rock bolt, FS-nya semakin baik kan, 1,3, 0,3, ini 0,5. Terus misalnya di input data kita naikkan kohesinya menjadi 10. Apply. Nah, semakin baik juga. Kalau kohesinya semakin besar, FS-nya semakin baik. Ditambah kalau misalnya pakai rock bolt juga semakin baik juga, kayak gitu. Seperti ini bentuknya. Ini bentuk 3D-nya kalau pakai rock bolt. Ini kan yang tidak pakai rock bolt, yang pakai rock bolt kelihatan tuh ada biru-birunya. Ini nilai FS-nya dari tiap sisi, seperti itu. Nanti bisa di ekspor bentuk image juga buat nanti kebutuhan laporan atau yang lain, kayak gitu. Seperti itu cara menentukan kestabilan lereng, kestabilan lubang bukaan tambang bawah tanah. Terima kasih, semoga membantu.